Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah pertemuan kita tadi, kita sudah berkenalan ya. Seperti yang saya janjikan tadi, teman-teman bisa menyimak ulasan materi awal kita dalam video ini. Karena mata kuliah kita penulisan karya ilmiah, coba kita perhatikan bersama ini ya. Oke, sudah kelihatan. Oke, ini kan teman-teman memang mahasiswa baru semua begitu ya. Karena itu mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah familiar dengan karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Mungkin dari SMA sudah sering ikut lomba-lomba penulisan karya ilmiah, atau mungkin sudah ada yang diberikan penugasan oleh gurunya begitu. Tapi mungkin juga sebagian besar dari teman-teman banyak yang belum ngerti begitu ya. Karya ilmiah itu sesungguhnya yang bagaimana sih? Kemudian apa sih syarat-syaratnya sebuah tulisan itu bisa dikatakan sebagai karya ilmiah seperti itu. Nah, ini seperti yang sudah teman-teman simak dalam RPS-nya begitu ya. Jadi agenda kita hari ini adalah memahami tentang definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis karya ilmiah. Jadi harapannya setelah menyimak ini nanti, yang pertama, teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan definisi karya ilmiah dengan kalimat sendiri. Bisa nanti teman-teman menuangkan dalam bentuk gagasan sendiri begitu ya. Apa sih karya ilmiah menurut kalian? Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri karya ilmiah. Nah, yang membedakan apa tuh ciri-ciri karya ilmiah dengan karya-karya yang lain? Kemudian yang ketiga, kami harapkan mahasiswa juga mampu menyebutkan jenis-jenis karya ilmiah. Karena karya ilmiah itu memang nggak cuma satu bentuk begitu ya. Bahkan tampilannya pun berbeda-beda, sistematikanya berbeda-beda. Oke, sebelum kita merumuskan begitu ya, apa sih sebenarnya definisi karya ilmiah itu sendiri? Kita akan melihat ini. Di sini ada kutipan. Di sini ada kutipan, teman-teman bisa lihat, kita baca bersama-sama. Kutipan pertama, itulah revolusi Iran dengan basis massa dan ideologi Islam serta persatuan dengan gerakan sosial lain. Iran mampu menggulingkan pemerintahan boneka Amerika Serikat yang sudah berpuluh tahun menjajah di sana. Iran kemudian juga hingga sekarang tampil di pentas dunia sebagai negara muslim yang sangat berpengaruh meski sedikit memiliki aliansi dengan negara-negara besar. Islam di Iran itulah yang barangkali bisa disebut sebagai Islam aktual. Islam yang termanifestasi dalam perilaku material penganutnya. Nah, ini diambil dari Rahmat, terbitan 1991, halaman 13. Islam yang mampu menjawab tantangan sosial di zaman di mana keserakahan global kokoh berdiri di singgasana. Islam dalam revolusi Iran adalah Islam yang mampu membuktikan bahwa kehadiran Islam dapat menjadi solusi atas permasalahan di Iran. Islam di Iran adalah contoh dari Islam pembebasan. Dan seterusnya, di sini kita juga mendapati ada kutipan lagi ya, dari Muslim Abdurrahman, tahun 2005, halaman 9. Nah, sekarang coba baca dan cermati kutipan di atas. Apakah kutipan di atas termasuk karya tulis ilmiah? Apakah merupakan karya ilmiah atau bukan? Coba dipikirkan. Kemudian kita masuk pada kutipan yang kedua. Pesan tersebut disampaikan Jokowi pada kurun waktu Juli 2020, di mana kasus harian di DKI Jakarta berkisar antara 300 hingga 400 kasus. Pada tanggal 23 Juli, selepas dari rapat kabinet paripurna di atas, negara yang mana Bapak Presiden menyampaikan pesan khusus kepada saya, Pak Doni, Kepala Gugus Tugas hati-hati dengan Jakarta, jangan sampai terjadi gelombang kedua. Tutur Doni menirukan pesan Jokowi di dalam agenda Radio Bertanya. Doni Monardo menjawab. Minggu, tanggal 13 bulan 9. Coba baca dan cermati juga apakah kutipan di atas termasuk karya ilmiah. Yes or no? Oke, kita masuk pada kutipan ketiga.
Nystrom dan Davis menyatakan bahwa keterlibatan kerja sebagai dan seterusnya is the degree to which employees immerse themselves in their jobs, invest time and energy in them, and view works as a central part of their overall lives. Berdasarkan konsep Nystrom dan Davis ini, berarti bahwa keterlibatan kerja terkait dengan derajat di mana pekerja melebur diri mereka terhadap pekerjaannya, memberikan waktu dan energi bagi pekerjaannya, dan melihat pekerjaannya sebagai pusat seluruh kehidupan mereka. Robbins dan Coulter mengemukakan dan seterusnya ini. Nah, di sini kita lihat ini ada namanya footnote ya. Footnote itu adalah untuk menunjukkan bahwa kutipan di atas itu berasal dari referensi yang lain seperti itu. Nah, itu coba dicermati juga, ini termasuk karya ilmiah atau bukan. Yang terakhir, kutipan keempat. Pagi itu sangatlah cerah. Mentari pagi muncul memancarkan sinar cerah dengan semangat 45 maksudnya. Sama denganku, hari ini adalah hari ulang tahun orang yang sangat aku kagumi, bahkan kucintai. Semua sudah aku persiapkan termasuk kue ultah serta kadonya. Aku masuk ke kelas dengan hati gembira dan bibir tersenyum-senyum sendiri. Kakiku melangkah tepat di depan pintu masuk kelas dan disambut ceria oleh sahabat-sahabatku, Syarif dan Renata, dan seterusnya sampai bawah. Nah, untuk kutipan yang satu ini pasti teman-teman sudah gak asing begitu ya, karena biasanya remaja-remaja suka nih baca yang kayak begini. Nah, tapi yang seperti ini masuk karya ilmiah atau bukan? Coba direnungkan beberapa saat ya. Yes or no? Oke, sudah. Sekarang coba kita lihat kesimpulannya. Ya, ini ada 4 kutipan yang sudah kita baca tadi. Kita kupas satu persatu. Untuk yang kutipan pertama ini kutipan pertama, merupakan artikel jurnal ya. Jadi kutipan 1 tadi memiliki bahasa yang disusun dengan tata bahasa yang resmi. Isinya menggambarkan pendapat yang dilandasi oleh teori dan fakta-fakta yang objektif seperti itu. Kemudian untuk kutipan yang kedua tadi yang Pak Jokowi tadi ya, kutipan 2 itu merupakan tulisan wartawan dengan mengemukakan apa yang dilihat, didengar atau dipikirkan. Kan tadi ada Pak Jokowi menyampaikan pada Doni si wartawannya begitu ya, atau si penyelenggara acaranya. Jadi ia hanya melaporkan apa adanya tanpa ada telaah yang lebih mendalam, nggak ada analisis-analisisan. Nah, ini karena berita dia tidak masuk karya ilmiah. Kemudian yang ketiga, dia juga merupakan artikel jurnal tadi ya, kutipan 2 sama dengan kutipan 1, kutipan 3 maksud saya, mohon maaf. Kutipan 3 memiliki bahasa yang disusun dengan tata bahasa yang resmi, isinya menggambarkan pendapat yang dilandasi oleh teori dan fakta-fakta yang objektif. Kemudian yang keempat, yang sering dibaca sama teman-teman ya, cerpen atau novel. Kutipan 4 sudah sangat akrab bagi kita dengan gaya bahasa yang santai dan terkesan seperti khayalan atau cerita keseharian. Jelas gaya bahasa seperti ini sangat berbeda dengan karya tulis ilmiah, gitu ya. Oke, jadi di antara 4 ini tadi ada artikel jurnal 2 untuk kutipan 1 dan 3, kemudian kutipan 2 itu tadi berita, kemudian kutipan 4-nya ada cerpen. Coba kira-kira berarti yang mana yang masuk karya ilmiah? Oke, yang masuk karya ilmiah adalah kutipan 1 dan 3, artikel jurnal, gitu ya. Nah, terus ya, dari kutipan-kutipan yang sudah kita telah tadi, bisa teman-teman definisikan karya ilmiah. Saya kasih definisi dari sini ya. Karya ilmiah adalah satu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sistematis berarti bahwa karangan atau karya tulis tersebut disusun menurut aturan tertentu, sehingga kaitan antara bagian-bagian tersebut sangat jelas dan padu. Di sistematis karangannya itu dia ada bagian-bagiannya seperti itu penulisannya. Beda kan dengan berita begitu ya. Kalau berita ya dia dari awal sampai akhir itu semuanya menjadi satu begitu ya, menjadi satu kesatuan, satu padu seperti itu. Berbeda halnya dengan karya ilmiah ini, ada susunannya begitu ya. Jadi susunannya itu jelas, kemudian
nggak lompat-lompat begitu. Pasti diawali dengan pendahuluan, kemudian ada isi atau pembahasan, kemudian di akhir pasti ada penutup atau kesimpulan seperti itu. Kemudian dia juga bersifat ilmiah, berarti bahwa karya tulis tersebut menyajikan satu deskripsi, gagasan, argumentasi, atau pemecahan masalah. Nah, ini tadi ya, jadi deskripsi ada, sama di berita tadi deskripsi juga ada begitu ya. Hanya saja dia tidak memiliki gagasan, argumentasi, atau pemecahan masalah yang didasarkan pada berbagai bukti empirik atau kajian teoritis. Nah, kalau karya ilmiah sifatnya seperti ini. Dia juga menyajikan deskripsi, kemudian ada gagasan yang dituangkan begitu ya, ada argumentasinya, kemudian dia juga memberikan pemecahan masalah yang didasarkan pada berbagai bukti empirik atau kajian teoritis sehingga para pembacanya dapat merunut atau melacak kebenaran bukti empirik atau teoritik yang mendukung gagasan tersebut. Jadi karya ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Karena dia sudah berdasarkan pada teori-teori yang sudah diuji sebelumnya seperti itu. Untuk karya ilmiah, silahkan nanti teman-teman bisa membuat definisi sendiri yang sesuai dengan apa yang sudah kita telah di atas tadi. Nah, ciri-ciri karya ilmiah. Apa ciri-cirinya? Di sini ada 5 ciri-ciri yang akan saya sampaikan pada teman-teman semua. Yang pertama dari segi isi. Ciri-ciri karya ilmiah dari segi isi ya. Karya ilmiah itu menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu, atau pemecahan suatu masalah. Nah, beda mungkin kalau sama novel cerpen begitu ya. Isinya apa? Isinya adalah cerita, kisah begitu ya. Mungkin yang memuat nilai-nilai, yang memuat moral-moral, tapi tidak didasarkan pada kisah nyata, atau mungkin bisa juga didasarkan pada kisah nyata begitu ya. Kemudian yang kedua adalah cara penyajiannya. Cara penyajiannya, pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data, kajian empirik atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Ya, jadi penyajiannya, kalau mungkin teman-teman menulis novel dengan kisah nyata begitu ya, itu hanya berbasis pada apa yang teman-teman lihat atau mungkin apa yang teman-teman rasakan gitu ya terhadap kisah tersebut, tapi nggak ada kajian, nggak ada penelitian lebih lanjut begitu ya. Jadi nggak ada, tidak juga teman-teman menganalisisnya dengan teori-teori yang ada seperti itu kan, yaitu jelas beda lah nanti. Kemudian yang ketiga adalah sifatnya mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Konsekuensi karena memang karya ilmiah itu harus dipertanggungjawabkan begitu ya, maka kebenarannya harus objektif, jangan diada-ada begitu ya. Kemudian yang keempat, dari segi bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis di samping istilah-istilah yang bersifat denotatif. Ini nanti teman-teman bisa di follow up lagi dalam mata kuliah bahasa Indonesia, atau teman-teman bisa download pedoman umum ini ya, bahasa Indonesia yang terbaru PUEB itu, bisa dipelajari lagi. Kemudian yang terakhir adalah sistematikanya. Jadi sistematika penulisan mengikuti cara tertentu yang sistematis. Meskipun mungkin penulisannya dari jenis karya ilmiah satu dan yang lain variatif begitu ya, tapi intinya sama begitu. Itu untuk ciri-ciri karya ilmiahnya. Oke, kemudian yang terakhir ada jenis-jenis karya ilmiah. Sini saya paparkan, saya bagi menjadi 5 begitu ya. Yang pertama adalah makalah. Makalah itu adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Nah, karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Nah, jadi makalah ini mungkin teman-teman ada yang sudah pernah ikut seminar gitu ya. Biasanya dapat materi dari penyelenggara acaranya. Nah, itulah yang dinamakan makalah begitu ya. Dan seperti ini, kalau makalahnya ilmiah biasanya sifatnya seperti ini nih. Jadi menyajikan sebuah masalah, kemudian nanti ada penyelesaiannya, dan itu sifatnya empiris dan objektif begitu ya, dikaji, ada kajiannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah artikel.
Artikel ini dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang atau ditulis untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Nah, ini nanti akan kita bahas lagi untuk lebih lanjutnya ya di pertemuan yang selanjutnya tentang jurnal begitu ya. Jadi memang kalau sekarang ini jurnal itu sudah sudah mendapatkan perhatian dari pusat seperti itu. Jadi sekarang dosen baik mahasiswa yang biasanya sudah jenjang magister atau doktor begitu ya, mereka sudah disyaratkan untuk menulis artikel yang dimasukkan ke dalam jurnal. Nanti teman-teman bisa pelajari juga lebih lanjut, bisa buka di Google Scholar atau juga buka aja Google biasa, cari jurnal-jurnal manajemen pendidikan. Bisa nanti teman-teman lihat-lihat, bisa dikaji seperti itu ya, bagaimana gayanya. Antara jurnal yang satu dan yang lain mungkin punya template atau gaya-gaya yang berbeda seperti itu, tapi substansinya tetap sama begitu ya, keilmiahannya tetap sama seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama saja ini dengan makalah, tapi dibuatnya dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Ini forumnya forum-forum tinggi sudah ya, kertas kerja itu. Oke, kemudian yang keempat adalah paper. Nah, ini yang biasa teman-teman sebut sebagai makalah. Teman-teman mahasiswa sebut makalah itu ya. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran, pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studinya. Jadi ini dalam proses pembelajaran ya. Ada makalah-makalah yang teman-teman buat nanti pada pembelajaran itu dinamakan paper. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah begitu ya. Jadi ini tergantung pada panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, sebenarnya nanti untuk ke depan itu yang memang akan lebih kita dalami adalah paper ini. Sebut saja biasanya teman-teman mahasiswa yang lain itu nyebutnya makalah gitu ya, makalah perkuliahan begitu kan. Nah, ini nanti yang akan dominan kita pelajari begitu ya. Jadi nanti karena ini teman-teman masih semester 1 begitu ya. Untuk pembelajaran ke depan, entah itu online atau biasanya yang lebih pakai itu kalau offline begitu ya, itu pasti teman-teman harus membuat makalah gitu, makalah paper yang akan dipresentasikan di depan kelas atau mungkin dikumpulkan kepada dosen seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan buat panduannya begitu. Jadi ini nanti yang akan menjadi panduan untuk teman-teman dalam menyelesaikan tugas-tugas paper atau makalah selama beberapa semester ke depan di perguruan tinggi ini, seperti itu ya. Nih, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir ada skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi ini merupakan tugas akhir mahasiswa ya untuk memperoleh gelar S1, S2, dan S3. S1 skripsi, S2 tesis, dan S3 disertasi. Uraiannya, kalau skripsi itu biasanya isinya masih menguji begitu ya, atau pendapatnya si penulis, tapi dia mengacu pada teori-teori yang sebelumnya seperti itu. Jadi penelitiannya masih berbentuk penelitian ringan seperti itu ya, karena dia masih berpatokan pada teori yang sudah ada sebelumnya. Kemudian kalau untuk tesis, dia sifatnya adalah mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bersangkutan. Nah, untuk disertasi ini, karena sudah kelasnya doktor ya, sudah S3 begitu, disertasi ini lebih berisi pada suatu temuan, jadi menemukan sesuatu yang baru. Kalau sudah tingkatnya doktor, harusnya beliau sudah bisa menemukan satu pengetahuan yang baru begitu ya, yang berupa temuan yang orisinil. Jadi benar-benar temuannya sendiri, bukan hasil dari plagiasi begitu ya. Nah, jadi ini beberapa contoh karya ilmiah. Nanti teman-teman bisa buka-buka lagi, bisa searching-searching sendiri juga untuk materi yang lain begitu ya. Tapi untuk pengenalan saja karena ini masih pertemuan pertama, saya harapkan nanti teman-teman paham lah dari yang sedikit ini gitu ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti bisa kita lanjutkan diskusinya melalui e-learning begitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.